Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Menurut para ahli, menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Tujuan pendidikan ada 3. Yang pertama, tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Dan yang kedua, timbul rasa memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Dan yang ketiga, untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan menurut Hasan Langgulung secara garis besar dibagi pada 3. Yang pertama, menyiapkan generasi muda untuk memiliki kemampuan agar bisa memegang peranan-peranan pada masa yang akan datang di tengah kehidupan masyarakat. Yang kedua, memindahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan dari generasi tua ke generasi muda. Yang terakhir, memindahkan nilai-nilai generasi tua ke generasi muda dengan tujuan agar keutuhan dan kesatuan masyarakat terpelihara sebagai syarat utama berlangsungnya kehidupan suatu masyarakat dan juga peradaban. 4. Permasalahan pokok pendidikan. Suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, di mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut. Pada dasarnya, ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini. Yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Lalu, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang jenis problematika pendidikan. Dalam lingkup nasional, telah ditetapkan 4 masalah pokok pendidikan yang dirasa perlu untuk diprioritaskan penanggulangannya. 4 masalah pokok tersebut yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan dalam rangka memajukan bangsa dan kebudayaan nasional serta melaksanakan fungsi dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas demi pembangunan, maka perlu ditekankan bahwa pendidikan di Indonesia harus mampu menerapkan pelaksanaan pendidikan yang merata. Adapun yang dimaksud pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan atau biasa disebut peluasan kesempatan belajar. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Hal ini sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu diartikan dalam halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Dalam dunia pendidikan, mutu pendidikan menjadi sorotan karena sangat berperan dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang telah tercetak melalui pendidikan. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan yang dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses, guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Mutu pendidikan menjadi suatu permasalahan apabila hasil dari pendidikan tersebut belum mampu mencapai taraf yang diharapkan, yaitu menghasilkan keluaran berupa tenaga profesional yang berguna bagi bangsanya.
Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah: 1. Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan. 2. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. 3. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. 4. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Jika penggunaannya tepat sarana, maka dapat dikatakan efisiensinya tinggi. Namun jika terjadi yang sebaliknya, maka dikatakan pendidikan memiliki efisiensi yang rendah. Keempat, masalah relevansi pendidikan. Sesuai dengan tujuan dari pendidikan, ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Oleh karena itu, sistem pendidikan harus dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Jika hal itu tidak dapat teratasi, maka kita mencakup masalah referensi pendidikan. Masalah referensi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan keperluan pembangunan nasional. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasnya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang upaya mengatasi problematika pendidikan. 1. Pemerataan pendidikan. Banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah ditempuh melalui cara konvensional dan cara inovatif. Cara konvensional antara lain: 1. Membangun gedung sekolah seperti SD, Inpres, dan ruang belajar. 2. Menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Sehubungan dengan itu, yang perlu digalakkan utamanya untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat atau keluarga yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya. Cara inovatif antara lain sistem PAMO, pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru, atau impact system, instructional management by parents, community, and teacher. Sistem tersebut dirintis di Solo dan didiseminasikan ke beberapa provinsi. Kedua, SD kecil pada daerah terpencil. Ketiga, sistem guru kunjung. Keempat, SMP terbuka atau ISOSA in school out of school approach. Kelima, kejar paket A dan B. Keenam, belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Kedua, mutu pendidikan. Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan, utamanya komponen masukan mentah untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, dan komponen masukan instrumental, serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik yang akhirnya dapat meningkatkan hasil pendidikan. Ketiga, efisiensi pendidikan. Dari beberapa macam masalah efisiensi pendidikan tersebut, dikatakan teratasi jika pendidikan: 1. Dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar.
Artinya semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan. Kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu. Artinya, perencanaan, pemrosesan pendidikan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik yang akhirnya dapat meningkatkan hasil pendidikan. Ketiga, efisiensi pendidikan. Dari beberapa macam masalah efisiensi pendidikan tersebut, dikatakan teratasi jika pendidikan 1. Dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar. Artinya semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam suatu satuan pendidikan. Kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu. Artinya, perencanaan, pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Ketiga, dapat terlaksana secara efisien. Artinya, pemrosesan pendidikan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditulis dalam rancangan. Keempat, produknya yang bermutu tersebut relevan. Artinya, hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Keempat, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan agar siswa atau mahasiswa. 1. Menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan. Kedua, meningkatkan kualifikasi institusi dengan melakukan penilaian secara lebih rutin apabila program yang dijalankan institusi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai institusi yang siap mencetak siswa-siswi yang berkompeten. Ketiga, kerjasama dengan masyarakat industri. Keempat, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lulusan. Kelima, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. Keenam, memberi keterampilan khusus untuk peserta didik yang akan dibutuhkan di dunia kerja, khususnya untuk siswa menengah kejuruan. Ketujuh, membuka lapangan kerja seluas-luasnya oleh pemerintah agar tidak banyak lulusan yang menganggur setelah tamat, terutama untuk tamatan kejuruan, karena target lulus SMK setelah tamat ialah bekerja sesuai program pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi problematika pendidikan. Ada beberapa masalah makro yang mempengaruhi masalah pendidikan. Yang pertama adalah perkembangan iptek dan seni. Yang kedua, laju pertumbuhan dan pendudukan. Yang ketiga, ada aspirasi masyarakat. Yang keempat, ada keterbelakangan budaya. Nah, keterbelakangan budaya ini terjadi karena yang pertama, letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat terpencil. Yang kedua, penolakan masyarakat terhadap tidak dipahami atau budaya karena dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat. Yang ketiga, ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Sehubungan dengan faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya, umumnya dialami oleh masyarakat daerah terpencil, masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dan masyarakat yang kurang terdidik. Nah, poin selanjutnya adalah problematika aktual pendidikan. Pendidikan selalu mengalami masalah karena selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang didapat. Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk ditanggulangi. Banyak hambatan yang harus kita hadapi, antara lain beban kurikulum yang sudah terlalu syarat memerlukan ketekunan dan kesabaran pendidik. Kemudian ada pendidikan afektif sulit diprogramkan secara eksplisit karena dianggap menjadi bagian dari kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum yang keterlaksanaannya sangat tergantung kepada kemahiran dan pengalaman guru. Yang ketiga, ada pencapaian hasil pendidikan afektif memakan waktu.
Terus ada menilai hasil pendidik afektif tidak mudah, bahkan kalau mau berhasil juga membutuhkan biaya. Misalnya nih, jika PR ingin berdaya mendidik ketekunan, kepercayaan diri, kejujuran dan kedisiplinan, maka harus diperiksa dengan seksama oleh guru dan hasilnya akan dikembalikan kepada siswa untuk dibicarakan. Untuk itu ada intensif bagi guru. Nah, selanjutnya yang paling berpengaruh adalah masalah kurikulum. Masalah kurikulum meliputi masalah konsep dan masalah pelaksanaannya. Yang menjadi sumber masalah ini ialah bagaimana sistem pendidikan dapat membelakangi peserta didik untuk terjun ke lapangan kerja bagi yang tidak melanjutkan sekolah. Memberikan bekal dasar yang kuat untuk keperguruan tinggi bagi mereka yang ingin lanjut kuliah. Kedua macam bekal tersebut yang sudah mulai diberikan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual seperti telah dikemukakan tadi. A. Pendidikan afektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Pendekatan keterampilan proses yang sudah disebarluaskan konsepnya perlu ditindaklanjuti dengan menyebarkan buku panduannya kepada sekolah-sekolah. B. Pelaksanaan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. C. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. D. Untuk pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, apalagi jika dikaitkan dengan gerakan wajib belajar, perlu diadakan penelitian secara meluas pada masyarakat untuk menemukan faktor penunjang utamanya dan faktor penghambatnya.